Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah. Utlubul ma'unatah, minta tolonglah. Ala umurikum, atas urusan-urusan hidup kamu. Bisabri, dengan kesabaran. Apa itu kesabaran? Al-habsih lin nafsih, menahan diri. Alama takrahu, atas sesuatu yang tidak baik, yang dibenci oleh diri ini. Wassalati, dan salat. Afradaha, Allah menyendirikan kepada salat ini atau mengkhususkan kepada salat ini. Bidzikrih, dengan penyebutannya. Ta'ziman li sya'niha, karena memuliakan atau mengagungkan pentingnya salat. Wa fil hadisi, disebutkan di dalam hadis. Kana sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun, apabila beliau hatinya risau disebabkan amrun, suatu persoalan atau masalah, badarah, maka Nabi segera melakukan atau segera melakukan ila sholati, kepada sholat. Wakila, dan dikatakan al-khitabu, adapun khitab. Khitab di sini maksudnya objek ayat ini. Lil Yahudi, kepada atau diperuntukkan kepada orang Yahudi. Lima aqahum anil imani, setelah mengganggu mereka anil imani, dari beriman. Apa yang mengganggu? Asyarahu, ketamakan atau menimpa mereka. Wa hubbur riyasati, dan ingin kedudukan. Fa umiru, maka mereka diperintahkan bisabri, dengan sabar. Wa huwa, adapun sabar ini as-saumu, adalah berpuasa. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya berpuasa yuksirus syahwatah, dapat melenyapkan syahwat. Wassolati, dan salat. Li'annaha, karena sesungguhnya salat tusirul khusu'ah, dapat menumbuhkan atau menimbulkan kehusukan. Watamfil kibarah, dan membasmi ketakaburan. Wa innaha ay sholatah, sesungguhnya sholat itu lakabiratun sakilatun, benar-benar berat. Illa alal khasiina, kecuali atas orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? As-sakinina ila ta'ati, orang yang cenderung melakukan ketaatan. Teman-teman sekalian, ayat yang ke-45 dalam surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang perintah atau nasihat Tuhan juga kepada Bani Israel, lebih-lebih kepada kita sebagai pembaca ayat ini. Pesannya Tuhan pada ayat yang ke-45 ini adalah tentang pentingnya kita itu memohon, ista'inu, memohon pertolongan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu memberikan kepada Bani Israel dan juga kepada kita ini kesabaran. Dan juga meminta tolong kepada Tuhan dengan sholat.
Pertanyaannya, kenapa penting kita ini sabar? Karena sabar ini dapat mencegah syahwat kita dari melakukan sesuatu yang tidak baik. Contoh, kita pengen motor yang bagus, sedangkan kita tidak punya uang. Boleh nggak? Boleh. Tetapi kalau dipaksakan, ini tidak bagus. Pokoknya pak, saya ini harus punya motor ini, harus punya mobil ini. Padahal bapaknya nggak punya uang. Berarti sampean nggak bagus minta kayak gitu. Oleh sebab itu, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Bersabar ini maksudnya bagaimana? Al-habsu lin nafsi. Menahan diri dulu. Kalau kita punya keinginan, boleh. Kita boleh bercita-cita setinggi langit. Ya. Kita boleh bercita-cita setinggi langit. Tetapi kita tidak boleh lupa untuk bersabar. Nah, cara sabar ini bukan diam. Ada orang misalkan tidak punya uang, pengen makan, terus dia sabar. Ditanya oleh tetangganya, "Hei, kok lagi diam? Kenapa?" "Ya, saya nggak punya uang pak, saya pun nggak punya uang bu." "Terus yang mau dimakan sekarang ada nggak?" "Nggak ada." Akhirnya gimana? Minta-minta. Itu nggak bagus. Jadi minta-minta itu perbuatan yang tidak baik dalam agama. Jadi kalau bisa sampean itu menjadi aliyadul ulia khairun min yadis sufla. Menjadi tangan di atas. Ya. Tangan di atas ini lebih baik daripada tangan di minta-minta pak, minta-minta pak, minta-minta bu. Itu nggak bagus. Agama nggak ngajarin minta-minta. Agama mengajarkan memberi. Ini. Nah, kalau kita bisa menjaga nafsu kita, bisa menjaga syahwat kita, bisa menjaga diri kita melakukan sesuatu yang tidak baik itu, maka ini berhasil. Hidup kita akan menjadi tenang, as-sakinah. Tenang. Boleh sampean itu menginginkan apapun setinggi mungkin, tapi jangan lupa sabar. Sabar ini adalah disertai dengan usaha. Seorang siswa yang sabar untuk meraih prestasi, maka mereka harus belajar. Seorang yang pengen kaya, sabarnya itu gimana? Bekerja. Gitu. Sabar ini bukan bukan nampah cangkem. Itu bukan sabar, goblok itu namanya. Setelah tidak punya uang, masih diam, nggak kerja. Oleh sebab itu, Tuhan ini memerintahkan kepada kita setelah selesai sholat, bekerja, bertebar di muka bumi, cari rezeki Tuhan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang nyangkul di sawah, monggo. Yang nyangkul yang nyangkul pantatnya orang, monggo. Gimana yang nyangkul pantatnya orang? Nyuntik itu. Ya maksudnya itu nyangkul juga, itu namanya tawaduknya. Ditanya, "Mas, profesi ini sampean apa?" "Nyangkul pantatnya orang." Wih, gimana nih maksudnya ini? Kaget gitu kan. Maksudnya nyuntik orang. Nah, jadi sabar ini tidak cukup hanya sebatas diam. Sabar ini harus disertai dengan usaha. Seorang yang jomblo pengen dapat pasangan, sabarnya gimana? Harus usaha. Penampilan diperbaiki. Saya ini sangat diperhatikan oleh istri. Kalau jenggot sudah tumbuh, ya, kumis sudah tumbuh, ini udah dimarahin. Coba dicabut itu jenggot dan gamisnya, kumisnya. Saya tanya kenapa, gitu katanya. Karena kalau jenggotan nggak cakep katanya. Nah, itu penting teman-teman. Jadi sampean itu
untuk menarik pasangan atau untuk menarik orang lain suka kepada kita adalah pertama harus bersih, mandi. Mangkata kalang kada jogi bermare main tempung langsung mangkat. Bau mandi, mare mandi, minyak. Mare minyak gimana? Nah, Pak pintar. Kalau orang sudah pintar, ini orang yang mereka tertarik. Anak siapa roh? Mak terro kata nih kaman tua. Paham ya? Begitu. Jadi kemudian pesan yang berikutnya adalah sholat. Debuna Nabi, kata Nabi Muhammad di dalam hadisnya pernah bercerita bahwa ketika Nabi Muhammad ini punya masalah, pusing sudah, punya masalah, Nabi Muhammad ini langsung melakukan sholat, sehingga masalah ini jadi terleraikan, jadi hilang. Coba sampean itu kalau sering sholat, ini akan dibantu psikologi teman-teman. Psikologi ini maksudnya adalah jiwa teman-teman. Sebenarnya kan yang membuat orang itu stres kan pikirannya. Kalau kita sholat Allahu Akbar, khusyuk, tapi khusyuk sholatnya. Kalau sholatnya masih nggak khusyuk, masih mikir masalahnya, ya nggak bakal selesai. Jadi kalau sholatnya khusyuk, benar-benar fokus kepada Tuhan, maka Tuhan ini akan menenangkan hati manusia tersebut. Sholat yang paling menenangkan dan yang mudah membantu teman-teman menenangkan sholat teman-teman atau hati teman-teman adalah pada waktu malam, sholat tahajud. Makanya fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini perintah Tuhan. Kalau kamu pengen tempat yang terpuji, yang tinggi, bisa jadi sampean sukses karir sampean, atau sampean itu menjadi orang yang mulia. Mulia ini sangat tinggi sekali tingkatannya. Sampean pintar, kalau nggak dimuliakan oleh orang, ini nggak ada manfaatnya. Wah, pinteran kita apa lagi sama itu kan, hafal di luar kelapa gitu kan, di luar kepala maksudnya. Tapi kalau sampean nggak dimuliakan oleh orang, ya nggak ada manfaatnya. Sampean nggak bakal dibutuhin oleh orang. Apes kan? Tapi kalau sampean menjadi orang mulia, wah ini manfaat sekali. Untuk mendapatkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji atau yang tinggi di sisi Tuhan, lakukan sholat tahajud di waktu malam. Ketika sampean ini tidur, teman-teman sampean tidur, bangun, sempatkan bangun. Bangun jam 3 sambil nunggu subuh, itu enak sekali. Sholat, minta apapun yang sampai inginkan. Ya Allah, saya pengen motor ninja misalkan, saya pengen kekasih ini, minta di waktu malam, ketuk pintu Tuhan. Jadi sinyal Tuhan di waktu malam ini sangat kuat. Jadi kalau sholat di waktu malam, maka hati orang ini akan tenang. Kenapa? Karena khusyuk, nggak ada gangguan. Jadi benar-benar fokus ini kepada satu tujuan. Jadi sholatlah. Kemudian di penutup ayat ini, ya, di penutup ayat ini, wa innaha lakabiratun illa al-khashiin. Sholat ini berat dilakukan oleh semua orang Islam kecuali orang yang khusyuk. Sampeyan, kata Jalaluddin Rumi, orang yang melakukan ibadah tanpa disertai dengan cinta, maka ibadah ini akan menjadi berat. Sampai kalau melakukan ibadah dengan penuh cinta, wah ini sudah masuk maghrib nih, pengen saya sholat, udah ada kecenderungan hati untuk melakukan sholat, ini akan mudah. Beda dengan sampean itu udah maghrib, Allahu Akbar, malah maghrib padahal tempung kita kemarin ya. Tak bisa. Jadi kalau kita punya cinta, punya kehusukan hati kepada Tuhan, sholat ini akan menjadi sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Makanya jangan jadikan sholat ini hanya sebatas kewajiban saja, tapi jadikanlah sholat ini sebagai kebutuhan teman-teman. Anggap sholat ini tempat teman-teman curhat. Teman-teman kan punya masalah, aduh, kapan ya saya punya pasangan, kok saya jomblo terus gitu ya, apes kayaknya ini. Teman-teman sering gojolokin saya
sering ngejekin saya gitu, kapan kamu punya pasangan, kok kamu sendiri terus gitu kan. Kalau kemana-mana yang dibonceng selalu neneknya gitu. Hapus kan. Nah, sampean jangan kecil hati. Kenapa? Allahu Akbar, ada Allah yang maha besar. Minta kepada Tuhan ketika sholat, ketika sampean ketika sampean sujud, ini Tuhan katanya dekat dengan sampean. Minta, sujud ini minta, ya Allah, dalam hatinya ini, ya Allah, kasih saya pasangan yang bisa mensakinahkan hati saya. Minta, kasih saya rezeki yang mudah, rezeki yang cukup dan lain sebagainya. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi itu pesan Tuhan atau nasihat Tuhan kepada Bani Israil, lebih-lebih kepada kita semua.